Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh pemirsa dan sobat IP Show dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suwadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IP Show. Sobat IP Show, pada kesempatan kali ini telah hadir di studio IP Show dua tamu saya yang tidak asing lagi bagi pemirsa dan sobat IP Show. Beliau berdua akan membedah tema pada kesempatan kali ini, yaitu ekonomi bangsa di era pandemi COVID-19. Persoalan ekonomi saat ini menjadi persoalan yang menjadi perhatian publik karena di era pandemi ini begitu banyak hal-hal yang berkaitan dengan pergerakan ekonomi yang terganggu. Untuk itu, kita akan membahas bersama dua narasumber yang telah hadir. Saya perkenalkan kembali. Yang pertama, Dr. Sultan MSI, pengamat ekonomi dari Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Dokter, sehat? Alhamdulillah, waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah Pak. Dan tidak asing lagi di sebelah saya, Dr. Amiruddin. Beliau adalah pengamat pertanian dan sosial politik. Assalamualaikum Pak Dokter. Sehat? Alhamdulillah. Sobat IP Show, di era pandemi ini ada banyak kelompok-kelompok penggerak ekonomi yang terganggu. Ada banyak usaha yang tidak jalan. Nah, tentu pada diskusi kita pada kesempatan kali ini, kita akan membedah persoalan ini. Apa solusi-solusi dari dua pakar kita yang telah hadir dan akan mendiskusikan ini. Saya mulai dari Dr. Sultan. Pak Dokter, seperti apa kebijakan Jokowi dan kepala daerah dalam mengatasi persoalan pandemik hingga saat ini? Dalam kacamata Pak Dokter, seperti apa? Ya, terima kasih Pak Dir. Saya menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sangat menarik karena selama 2 tahun ya kita menghadapi pandemi. Benar. Ya, dan itu sangat memporak-porandakan perekonomian kita. Di mana dari persoalan kesehatan yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Jadi memang kita melihat bahwa apa yang program yang dilakukan oleh pemerintah kita itu sudah sangat tepat. Kalau dari sisi program. Dari sisi program ya. Sangat tepat. Yaitu bagaimana dia memulihkan, yang awal kan dipulihkan kan itu masalah kesehatannya. Tahun 2020. Pada tahun ini pemerintah saya lihat menyelesaikan persoalan kesehatan pandeminya, tapi juga mengikutkan pemulihan ekonomi. Jadi dua-duanya ini digerakkan. Kita lihat bahwa struktur atau program pemerintah yang pertama kita lihat adalah bagaimana pemulihan ekonomi ini dengan mendahulukan aspek kesehatan, di mana kita lihat bahwa persoalan pandemi ini dia selesaikan, tapi dia tidak lupa menyelesaikan persoalan ekonomi. Kita lihat bagaimana dia memberikan insentif kepada tenaga kesehatan, bagaimana dia mensubsidi apa itu yang dipakai itu untuk pandemi dan sebagainya. Kemudian dari sisi kebijakan adalah pemerintah ini melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia maupun OJK dalam rangka bagaimana menggerakkan sektor real ini. Nah, kemudian dari sisi sosial, pemerintah juga dia menjalankan program BLT, bantuan langsung tunai, maupun PKH ya. Program Keluarga Harapan. Dan beberapa program yang dikaitkan dengan bagaimana menggerakkan ini ekonomi masyarakat. Nah, kemudian di sisi lain juga pemerintah turut bagaimana supaya
usaha-usaha di ekonomi masyarakat ini tidak stagnan atau bagaimana supaya tidak tutup. Makanya program pemerintah di sektor UKM itu bagaimana dia melindungi, menjaga dan mengembangkan ini UKM supaya jangan mati. Karena bayangkan kalau UKM ini sampai gagal kita atasi, ini luar biasa dampaknya terhadap pengangguran. Nah, saya lihat ini program pemerintah sudah cukup bagus. Hal lain dari sisi program pemulihan ekonomi adalah bagaimana mentransfer dana pusat ke daerah. Ke daerah. Daerah. Dan bagaimana juga pemerintah pusat mendorong supaya belanja daerah juga itu semakin ditingkatkan. Ini dalam supaya ekonomi ini bergerak. Makanya kalau ada belanja pemerintah kan artinya ada uang yang berputar di masyarakat. Saya kira program sudah cukup bagus ini. Jokowi. Dari pemerintah. Iya. Oke, Sobat IPISO, itu tadi pemaparan pembuka dari Dr. Sultan. Baik, sebelum saya lempar ke Pak Dr. Amir, saya kembali lagi ke Pak Dr. Sultan untuk mengembangkan sedikit. Kira-kira di era pandemi ini, sektor-sektor apa saja dalam sektor ekonomi yang banyak terganggu dalam kacamata Pak Dr. sebagai pengamat ekonomi? Karena tentu tidak semua bantuan-bantuan pemerintah itu bisa tersentuh karena sifatnya sangat terbatas. Mungkin yang diprioritaskan adalah sektor menengah ke bawah atau yang memang masyarakat yang tidak mampu, Pak Dokter ya. Tetapi menengah ke atas pun terganggu. Nah tentu usaha-usaha di kalangan pengusaha menengah ke atas ini juga sangat mempengaruhi pergerakan ekonomi. Kacamata Pak Dokter Sultan, sektor-sektor apa saja yang paling sangat terganggu dengan kehadiran pandemi ini, khususnya pengusaha-pengusaha menengah ke atas maupun menengah ke bawah, Pak Dokter? Ya. Kalau saya melihat sektor usaha taruhlah usaha-usaha besar itu di sektor industri memang agak terganggu karena kalau dalam negeri kan otomatis dengan pandemi ini daya beli masyarakat kurang Ya. Kemampuan atau daya beli masyarakat kurang. Karena banyak di PHK malah diistirahatkan istilahnya. Iya. Karena barangnya tidak laku, tidak ada usaha besar tidak punya biaya untuk menutupi biaya operasional. Kalau tidak punya biaya operasional ya pasti tenaga kerja dirumahkan atau di PHK. Nah, tapi di beberapa daerah termasuk di Sulsel ini akhir-akhir ini itu justru ekspornya agak meningkat. Ya agak meningkat ini dari sektor pertanian ini. Yang memberi dukungan sektor pertanian dan sektor kelautan juga. Dan memang ini kayaknya di pandemi ini di sektor perdagangan mungkin. Ya, misalnya perhotelan, Pak Dokter. Ya, perhotelan. Apalagi kafe-kafe apa istilahnya? Mall-mall. Iya, mall-mall. Iya, itu yang kena dampaknya yang paling serius kena dampaknya. Apalagi kalau ini sampai berlanjut ini. Pembatasan waktu. Iya. Kurangnya pengunjung, Pak Dokter ya. Iya. Ini yang paling kena dampaknya. Cuma yang ekspor pertanian kita yang agak bagus. Utamanya di Sulsel ya. Iya. Turut mendongkrak perekonomian. Nah, ini sektor ini juga karena ini saya kira kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu saya kira sudah cukup bagus karena bagaimana dia misalnya membagi BLT itu supaya masyarakat punya daya beli. Ketika BLT dicairkan kita lihat itu daya beli meningkat. Bahkan mungkin di mal-mal buka. Ya, karena masyarakat begitu dapat uang, pasti dibelanjakan ya pasti dari industri yang terkait yang dibeli barangnya itu bisa. Kalau ini sektor penerbangan, Pak, gimana sejauh mana pantauannya Pak Dokter melihat sektor penerbangan atau transportasi umum di era pandemi ini, apakah
memang juga terganggu dengan kurangnya penumpang atau Ya pastilah karena orang juga berpikir kalau memang tidak ada urusan yang sangat krusial, yang sangat mendadak, orang juga berpikir karena apa itu urus-urusnya itu yang susah. Iya. Urus-urusnya Administrasi ya. administrasi mau ini mau itu yang membuat masyarakat agak berat untuk melakukan perjalanan, sehingga sektor penerbangan ini Agak terganggu juga ya, Pak Dokter. Baik, saya ke Dr. Amiruddin. Sektor pertanian, apakah seperti yang dipaparkan tadi Pak Dr. Sultan sempat tadi disinggung, memang bisa sedikit membantu daya ekonomi kita di Indonesia ini, pada bangsa ini, di era pandemi ini? Sejauh mana sektor ekonomi ini bisa membantu, dan apakah masih banyak sektor-sektor yang berkaitan dengan pertanian yang bisa dimaksimalkan untuk membantu sektor perekonomian kita agar pemulihan ekonomi bisa bergerak cepat? Silakan Pak Dokter, pandangannya. Terima kasih Pak Direktur IPI dan para narasumber malam hari ini, Bapak Dr. Sultan yang bersama kita, dan saya menyapa dulu para sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat IPI Show di mana saja berada. Jadi apa yang disampaikan Pak Dr. Sultan tadi menarik ya. Memang kalau kita melihat sektor pertanian ini adalah salah satu penyelamat ya, perekonomian Indonesia di masa pandemi. Kita melihat beberapa data BPS ya, menunjukkan bahwa dari tahun 2019 sampai 2020 itu sekitar kenaikannya 14,3%. Jadi memang ketika masa-masa pandemi, sektor pertanian ini adalah sektor yang sangat sebenarnya tidak tergoyang dengan kondisi itu. Karena kenapa? Memang banyak hal ya. Salah satu yang kita bisa melihat, salah satu sektor yang menonjol itu adalah khususnya di tanaman pangan. Nah, tanaman pangan itu sekitar 4, sekian persen. Kemudian untuk tanaman horti 3%. Nah, itulah salah satu bentuk penyelamatan ekonomi di masa-masa pandemi. Kemudian memang di beberapa aspek peternakan itu memang agak menurun. Kita minus 0,3%, itu berdasarkan data BPS. Saya cuma melihat bahwa memang kalau bicara tentang kebijakan secara umum, memang di masa pandemi ini sangat terasa semua, hampir semua sektor. Kecuali ya saya dalam wilayah pertanian, saya anggap cuma sektor pertanian yang memang yang bisa bertahan baik di masa pandemi itu. Nah, sebenarnya ada salah satu yang harus diterobos dalam kebijakan pemerintah ke depan. Kenapa saya melihat ada aspek-aspek yang potensi, kemudian itu minus, khususnya peternakan. Ada apa sebenarnya? Kalau saya menelaah bahwa memang dalam segi pakan yang membuat itu lemah. Nah, ini yang saya bilang bahwa ke depan itu untuk membicara tentang pertanian itu harus pertanian yang berkelanjutan, yang ramah lingkungan, sustainable. Ya. Jadi ada integrated farming system. Jadi ke depan kita merubah mindset masyarakat. Bagaimana ke depan itu masyarakat bukan hanya tanaman pangan saja, tetapi mereka bagaimana orientasi mereka itu bisa menghabiskan seluruh hasil pertaniannya itu, selain hasil hasil produksinya dijual. Nah, kemudian hasil limbahnya itu bisa dimanfaatkan ke ternaknya. Nah, ini kenapa kemudian ternak minus itu tadi daya untuk pakannya itu sangat rendah sekali, karena daya persiapannya itu sangat kurang, karena itu tadi daya belinya sangat tinggi sekali, rendah, karena mahal ya untuk masalah tentang pakan ternak itu. Nah, ini yang ke depan saya kira, tapi ini menjadi pukulan juga untuk kebijakan pemerintah kita ke depan, khususnya di bidang pertanian. Jadi sebenarnya kalau kita ingin supaya pertanian berefek lebih besar, sebenarnya harus memperhatikan sistem ini, sistem pertanian terpadu yang ramah lingkungan ini. Nah, saya kira itu yang terpenting, supaya ke depan, di masa-masa ke depan, bukan hanya masa pandemi, tapi kita bisa menjadikan sektor pertanian ini sebagai salah satu ladang sektor yang bisa meningkatkan pendapatan ekonomi global, ya, khususnya di Indonesia. Saya kira itu, Pak. Sobat IPSO, itu tadi pemaparan awal dari Pak Dr. Amiruddin. Tentunya dalam perspektif dunia pertanian yang bisa mungkin menjadi solusi dalam mempercepat pemulihan ekonomi di bangsa ini di era pandemi. Baik, kita akan membedah sektor-sektor lain di
berkaitan dengan ekonomi yang mungkin terganggu dan bisa menjadi potensi-potensi pendongkrak ekonomi. Pak Dokter, sektor jasa, apakah sektor jasa di bangsa ini di era pandemi ini itu juga cukup terganggu atau malah ini diuntungkan di era pandemi? Kan tentu di era pandemi ini tidak semua sektor dirugikan ya. Contoh petani ini kan tidak peduli dengan pandemi, justru malah dia membutuhkan pergi bertani untuk bisa sehat. Nah, justru malah petani yang tadinya mungkin malas pergi bertani akhirnya menjadi rajin pergi bertani karena imun kan, pemulihan imun dan ditambah lagi kebutuhan ekonomi yang sulit karena mungkin harus membackup keluarganya yang di sektor lain yang terganggu. Seperti itu. Nah, sektor jasa atau sektor-sektor lain yang mungkin terganggu dan bisa menjadi solusi dalam kacamata Pak Dokter sebagai pakar ekonomi. Apa-apa saja selain sektor jasa, dan seperti apa kacamata Pak Dokter melihat sektor jasa dan sektor-sektor yang berkaitan dengan produk-produk ekonomi, Pak Dokter? Ya, sektor jasa kan kita singgung tarik sedikit. Iya. Penerbangan terganggu, kemudian perhotelan. Ya. Kita lihat bahkan pada saat pandemi bahkan hotelnya tutup. Iya. Tutup. Nah, kalau hotelnya tutup, otomatis karyawannya kalau tidak di PHK dirumahkan. Nah, kalau karyawan dirumahkan saja tanpa diberikan jaminan dari perusahaan, kita pastilah mereka tidak punya daya beli. Tidak punya daya beli. Nah, kemudian pemerintah kalau hotel tutup, otomatis dia tidak bisa membayar pajak. Membayar pajak, mereka tidak beroperasi. Nah, ini. Kemudian kita lihat juga sektor pariwisata. Dan kita lihat ini Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini keliling Indonesia ini, Bapak Sandiaga Uno ini. Bagaimana beliau ini memacu betul ini pariwisata, memacu pariwisata supaya banyak yang berkunjung. Ya. Karena kita berharap bahwa setelah pandemi ini orang di rumah bosan, ya, karena bosan di rumah dia akan meluangkan dia punya kejenuhan di rumah untuk rekreasi. Rekreasi itu, ya itu kan sektor pariwisata yang jadi setelah sektor pandemi mulai agak landai ini, saya yakin pariwisata ini akan memberikan sumbangsi yang sangat signifikan ya signifikan karena orang lama kan terkungkung di rumah. Nah, akhirnya begitu dia keluar dia maunya jalan. Nah, di samping sektor pariwisata pariwisata juga ini dia harus ditopang oleh ekonomi kreatif utamanya di kuliner dan souvenir yang cukup, karena begitu masyarakat melakukan rekreasi perjalanan, dia kan juga akan mau makan, mau minum, mau membeli cenderamata dan sebagainya. Jadi memang sangat tepat itu Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita, ketika dia keliling Indonesia untuk membangkitkan membangkitkan ekonomi pariwisataan kita. Nah, memang sejak terkena dampak COVID itu kan sama sekali tutup. Ditutup itu. Jadi sama sekali tidak ada tempat-tempat rekreasi yang dibuka, ya, tidak, malah kayak nonton bioskop saya ditutup. Ya, itu kan sektor jasa juga. Kita nonton malah tutup. Nah, akhir-akhir ini sudah dibuka karena kalau ini terus dibiarkan, ya berapa orang yang terkena dampak ini luar biasa. Karyawannya, kemudian berapa orang yang efek dominonya ini ya yang terkena dampaknya. Kalau misalnya sektor perhotelan, satu sektor saja, ketika hotel ini dibuka,
kan hotel juga menyediakan makan. Oh, iya. Hotel Restoran. menyediakan makan, minum, bahkan kria juga kerajinan menjual, bahkan juga beberapa pernak-pernik dijual di hotel. Nah, berapa efek domino ini yang Bisa terserap ya. ya Iya. ketika ini ditutup, berapa sektor yang Bisa dan berapa dihidupkan. orang yang Iya. kehilangan pekerjaan. Nah, kalau begitu dibuka, kita berharap ini sektor ini bisa hidup kembali. Nah, saya kira apalagi pertegas tadi bahwa setelah pandemi ini sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang memang harus Bisa menjadi solusi ya. ya, harus didorong ketika lepas pandemi ini. Oke, sobat Ipiso, makin menjurus, makin mendalam analisis-analisis dari Pak Dr. Sultan yang dipaparkan pada diskusi kita pada kesempatan kali ini. Baik, saya ke Pak Dr. Amiruddin lagi. Selain yang dipaparkan tadi Pak Dr. Amir, adakah hal-hal yang berkaitan dengan sektor pertanian dan juga mungkin dilebarkan sedikit ke perikanan yang bisa mungkin menjadi solusi bagi percepatan percepatan ekonomi bisa tumbuh kembali, yang Pak Dr. Amiruddin bisa jelaskan ke publik sehingga menjadi edukasi bagi masyarakat di era pandemi ini dan terutama ke pemerintah, Pak Dr. Amir. Silakan. Terima kasih. Ya. Jadi para sahabat IPSO yang kami hormati, jadi pada malam ini menarik ya diskusi kita tentang masa pandemi. Nah, sebenarnya selain sektor pertanian juga banyak sebenarnya sektor-sektor perikanan ya. Iya. Nah, sebenarnya dalam beberapa kebijakan pemerintah khususnya di pertanian ya, di perikanan, mungkin kita kenal ya nama istilah itu petani milenial ya. Ya. Nah, alhamdulillah dengan masa pandemi ini semua teknologi digunakan. Digunakan ya. Jadi sebenarnya petani-petani milenial ini sekarang sudah mulai bermunculan. Jadi semua produk-produk hasil-hasil pertanian yang kemudian kemarin itu melimpah, yang tidak dimanfaatkan hasilnya rendah, itu kemudian diolah, disajikan dalam bentuk kemasan, kemudian dikemas, kemudian dijual dengan hasil yang sangat baik. Nah, itu sangat meningkatkan juga pendapatan ekonomi dengan cara dijual secara online ya. Nah, kemudian begitu juga dengan hasil-hasil perikanan. Nah, kemarin kita bisa melihat banyak beberapa riset ya, kemudian banyak petani nelayan yang memanfaatkan terumbu karang atau semua sumber daya alam di laut itu semacam rumput laut ya. Itu mereka jadikan sebagai salah satu industri. Jadi mereka olah ya, dalam bentuk makanan, kerupuk dan lain sebagainya yang mereka olah, kemudian mereka jual lagi secara online. Dan memang karena kemarin kan berefek sekali ya, kita tidak bisa bersentuhan apa, tapi dengan adanya COVID-19 ini memang meningkatkan petani-petani ya, untuk petani milenial itu bisa melakukan penjualan-penjualan secara online. Tetapi kita bisa melihat juga dengan adanya petani milenial ini sebenarnya tidak mengurangi kritik-kritik yang dilakukan pemerintah. Jadi sebenarnya petani milenial ini istilahnya dia harus otokritik ya. Maksudnya dia selain berefek baik positif kepada perekonomian kita, tapi dia sebenarnya juga bisa memberikan kritik kepada pemerintah kita. Nah, saya kira itu yang banyak yang terjadi khususnya di industri-industri di usaha-usaha perekonomian ya, khususnya untuk petani-petani kita. Karena jujur saya melihat di beberapa hasil koran di Kompas saya baca, kemudian beberapa koran-koran di koran lokal, memang banyak ketimpangan ya yang terjadi dulunya itu biasa saja. Tapi ketika masa pandemi terjadi itu dimanfaatkan oleh petani-petani kita secara maksimal, sehingga dengan cara ini mungkin ini yang membuat data statistik menunjukkan bahwa pertanian perikanan ini tidak berefek terhadap masa pandemi ini. Karena kreativitas itu mulai dikeluarkan semua. Nah, inilah saya kira saya katakan dari awal tadi bahwa jika masa pandemi sebagai proses pembelajaran kita untuk ke depan. Jadi semua pemuda-pemuda kita, jadi semua harus menjadikan masa pandemi ini sebagai salah satu pelajaran berharga buat kita untuk laboratorium untuk menopang perekonomian kita ke depan. Iya. Saya kira itu. Oke, sobat Ipiso, tadi masukan-masukan, saran-saran dari Pak Dr. Amiruddin untuk mengatasi problem ekonomi di era pandemi.
saya ke Pak Dr. Sultan lagi. Kira-kira apa saran-saran dan masukan-masukan Pak Dr. Sultan untuk menggerakkan roda ekonomi dan sektor-sektor apa saja yang harus menjadi prioritas pemerintah untuk mempercepat, selain tadi Pak Dokter sudah memberikan gambaran terkait pariwisata, Ya. apakah ada sektor-sektor yang lain yang bisa juga menunjang selain pariwisata untuk mempercepat pemulihan ekonomi? Seperti itu, Pak Dokter, silakan. Ya, kalau kita memulihkan ekonomi dengan cepat, yang pertama itu adalah mari kita sama-sama mengikuti kebijakan pemerintah memerangi COVID-19 dulu. Ya, itu dulu ya. Itu yang pertama. Iya. Karena bagaimana kita mau bergerak ini kalau pandemi begitu pandemi naik lagi, kita dilarang keluar rumah lagi. Ya, ini kan jadi kita harus sama-sama mengikuti kebijakan pemerintah untuk sama-sama kita memerangi COVID. Itu dulu. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kita berkolaborasi antara satu sektor dengan sektor lain. Kenapa? Karena di Indonesia ini, utamanya di Sulsel, itu terlalu banyak potensi-potensi ekonomi yang bisa kita manfaatkan di masa pandemi. Misalnya salah satu contoh, di SMA SMK ini lahannya itu sangat cukup luas. Kenapa tidak anak SMA SMK ini kita dorong mereka untuk di sana kan ada mata kuliah kewirausahaan. Kenapa kita dorong kepada mereka ini untuk menanam di lahan yang kosong itu. Kita mengajak siswa-siswa kita SMA SMK itu untuk memanfaatkan lahan yang kosong untuk tanaman ekspor ya. Nih, sekaligus kita latih mereka dan juga kita latih jadi jangan di kewirausahaan jangan hanya teori, tapi kita praktekkan tanamannya apa dan cocok, dan pasar luar negeri apa yang dibutuhkan, itu yang kita penuhi, termasuk di sektor di SMK kelautan ini. Sedikit saya singgung kelautan kayak sangat potensi sekali. Itu kan kenapa tidak kita garap ini, ada beberapa kita terbaik itu, kita punya rumput laut kedua terbaik di dunia. Kenapa tidak kita manfaatkan ini SMK kelautan ini untuk membantu masyarakat membudidayakan ini rumput laut. Kita manfaatkan yang SMK kelautan, kita punya ya beberapa SMK kelautan untuk mengajak masyarakat sekitar untuk mengembangkan rumput laut. Nah, untuk tujuan ekspor. Nah, itu yang jadi memang kolaborasi antar sektor ini harus dimaksimalkan. Ya, supaya semuanya bergerak untuk menuju pemulihan ekonomi. Dan yang terpenting juga di masa pandemi ini, ya bagaimana bukan cuma di masa pandemi, tapi setelah pandemi ini kita berharap bahwa biar kita dorong terus sektor UKM, kalau tidak ada yang mau beli itu jadi persoalan. Betul. Jadi yang kita dorong juga ini bagaimana masyarakat itu, utamanya masyarakat kita ya, untuk menggunakan produk dalam negeri. Produk dalam negeri. Karena bagaimana kita mendorong UMKM kalau yang tidak ada beli juga kan percuma. Nah, sampai kita mendorong memperbaiki kualitas dan kuantitas UKM kita juga dorong masyarakat kita supaya ragu beli kok produknya. Atau misalnya paling tidak ada kemitraan di Alfamart, di Alfamidi, kasih masuklah barang-barang kita yang produk-produk UKM kita yang atau pemerintah mencarikan pasar atau mereka satu tempat supaya ketika kita mau ada produk tempat untuk menjajakan kita punya produk-produk ya, itu Pak, saya kira itu beberapa solusi yang bisa kita lakukan setelah pandemi. Oke, Sobat Episode, saya ke Pak Dr. Amiruddin lagi. Pak Dr. Amiruddin, sektor perbankan, apakah di era pandemik ini itu sudah memainkan peran-perannya
dengan maksimal dalam menggerakkan sektor pertanian dan kelautan dengan mensuplai tentunya modal usaha. Karena tentu perbankan juga harus jeli melihat sektor-sektor yang bisa disuplai yang tidak merugikan tentunya perbankan itu sendiri tetap dan berefek pada pemulihan ekonomi cepat. Nah, tadi kita sudah sepakati bahwa pertanian adalah salah satu sektor yang tidak terganggu di era pandemi, bahkan menjadi solusi, dan juga perikanan. Nah, peran-peran perbankan sendiri di dunia pertanian dan perikanan seperti apa? Terima kasih Sobat Piso yang saya hormati. Jadi saya kira memang kalau kita bicara tentang sektor perbankan, saya kira sesuai dengan arahan kebijakan dari Bapak Pemerintah ya, Bapak Joko Widodo. Jadi memang sebelum masa pandemi juga, memang sektor perbankan ini didorong oleh Pak Jokowi untuk membantu ekonomi petani ya, untuk usaha-usaha mereka supaya dipermudah. Nah, memang itu juga lebih terasa lagi ketika pandemi. Jokowi mendorong lagi ke sana pemerintah kita. Jadi sebenarnya perbankan ini kalau kita melihat dari kacamata dunia pertanian, memang dia mensuplai ya, bantuannya dari UMKM ya. Termasuk misalnya yang saya katakan tadi di awal bahwa mendorong petani-petani itu bukan hanya persoalan budidayanya, tetapi pada persoalan pemeliharaannya, tetapi persoalan pasca panen dan pengolahannya. Nah, itu saya lihat banyak dibantu suplai oleh para perbankan, sehingga menimbulkan ekonomi kreatif di tingkatan petani kita. Makanya saya katakan tadi bahwa di masa pandemi ini banyaklah muncul kreativitas oleh petani-petani kita. Karena itu tadi disuplai oleh perbankan tadi salah satunya. Nah, itulah saya menganggap bahwa perbankan dalam aspek mendorong ekonomi pertanian itu sangat luar biasa. Itu kita melihat dengan laporan dari Menteri Perekonomian ya, Pak Erlangga, bahwa memang peningkatan perekonomian kita khususnya di sektor pertanian ini luar biasa. Itu 14,3% dibandingkan negara-negara lain, itu berefek. Tapi kita alhamdulillah di segi pertanian itu sangat maju. Karena memang secara geografis sumber daya alam kita, khususnya geografis pertanian kita sangat luas di Republik ini. Nah, makanya tadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Sultan. Sekarang ini kita harus bersinergis ya. Jadi tidak bisa lagi sektor-sektor ini jalan sendiri masing-masing. Nah, kita dalam memerangi masa pandemi ini harus bahu-membahu. Ya, saling satu sama lain untuk bagaimana memikirkan tentang perekonomian kita ini. Jadi memang itu yang perlu kita kerjakan ke depannya. Nah, saya kira itu. Sobat Ipiso, kedua pengamat kita telah memberikan begitu banyak masukan-masukan, saran-saran untuk masyarakat Indonesia dan tentunya kepada pemerintah dalam menciptakan solusi-solusi untuk mengatasi persoalan ekonomi di era pandemi. Tentu yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini itu tidak sempurna. Tidak semua hal mungkin bisa kami paparkan atau bedah secara mendalam. Namun dari pemaparan dua narasumber itu telah banyak memberikan edukasi ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di era pandemi. Nah, tentu kita berharap mudah-mudahan tahun ini adalah tahun terakhir kita berhadapan dengan pandemi, dan berharap di tahun depan kita sudah terbebas atau minimal kita sudah siap untuk hidup dengan normal bersama dengan pandemi itu sendiri. Artinya mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, pandemi ini ke depan harus kita anggap sebagai hal yang biasa, yang harus kita tetap jaga, tetapi kita harus siap untuk kembali hidup normal dan menjalankan aktivitas kita secara normal untuk kembali menggerakkan negara ini, baik dari sektor pemerintahan maupun dalam pergerakan sektor ekonominya. Sekian dari diskusi kami pada kesempatan kali ini, Sobat Ipiso. Jangan pernah jenuh dan bosan untuk mengikuti diskusi-diskusi di channel Ipiso. Sampai ketemu pada diskusi berikutnya. Akhir kata dari saya, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.